Jadi bidang manajemen operation ini adalah suatu bidang yang relatif mudah, tetapi dilihat dari sejarahnya dia sangat kaya dan menarik sekali, karena di dalam perkembangannya manajemen operasi ini merupakan suatu disiplin yang ditingkatkan, mengalami peningkatan dalam hal inovasi dan kontribusi dari banyak orang. Di sini ada beberapa orang yang akan kita ceritakan, tetapi tidak semuanya karena memang banyak ya. Nah, jadi hanya yang kira-kira terkenal saja ya. Di antaranya adalah Eli Whitney ya di sini. Eli Whitney ini tahun 1900 ini dia mempopulerkan tentang part yang dapat diganti-ganti ya, yang dapat distandarisasikan dan quality control yang baik. Di sini standarisasi part ini itu melalui suatu kontrak yang dilakukan Eli Whitney dengan perusahaan Amerika Serikat untuk membuat 10.000 senapan, di mana dia dapat mendapatkan harga yang cukup baik karena partnya itu dapat dipergunakan interchangeable, dapat dipergunakan untuk device yang lainnya, jadi bisa saling tukar. Misalnya kalau mobil, busi di mobil Toyota bisa dipergunakan di mobil Daihatsu atau yang lainnya. Jadi di sana ada standarisasi untuk busi misalnya ya. Kira-kira seperti itu ya. Lalu juga Frederick Taylor pada tahun 1881 yang diketahui sebagai bapak manajemen saintifik, dia mengkontribusikan tentang bagaimana merencanakan, menjadwal dan menseleksi orang-orang ya atau personel dan melakukan suatu motion study yang sekarang suatu bidang yang sangat populer di dalam ekonomi. Salah satu kontribusi yang terbesarnya adalah bahwa manajemen itu sesuatu yang sangat resourceful ya, dan agresif di dalam meningkatkan metode kerja. Taylor dan teman-temannya Ken dan Henry L. Chen dan Frank and Lillian Gilbert ya, yang secara sistematis memberikan cara-cara terbaik untuk berproduksi. Jadi di sini kontribusi Taylor juga menunjukkan bahwa manajemen itu bertanggung jawab dalam bagaimana matching, mempekerjakan karyawan dengan pekerjaan yang tepat, memberikan pelatihan yang sesuai, memberikan metode-metode kerja yang proper ya. Begitu juga dengan tool-tool yang proper, yang sesuai, dan membentuk suatu insentif yang legitimate untuk bekerja. Henry Ford dan Charles Sorensen mengkombinasikan bahwa mereka mengetahui tentang standarisasi part yang dibuat oleh Eli Whitney ini ya, dengan urutan assembly ya. Jadi urutan assembly. Jadi di sini misalnya untuk membuat otomotif mobil yang terdiri dari spare part yang banyak, pengerjaannya itu dengan menggunakan assembly line. Jadi orangnya tetap tidak bergerak, tetapi material yang bergerak.
Jadi di sini dengan menggunakan conveyor. Quality control, ya. Quality control ini merupakan kontribusi lain di dalam bidang manajemen operation. Walter Seyfert, ya, mengkombinasikan pengetahuan statistik dengan kebutuhan quality control dan memberikan fondasi untuk sampel-sampel statistik di dalam quality control. Ya, jadi di sini Walter Seyfert yang menggunakan statistik dan matematik untuk digunakan di dalam bidang quality control. Kalau dulu manajemen operasi lebih berfokus kepada lokal dan nasional, sekarang lebih kepada global. Ya, tidak ada batas antara negara satu dengan negara yang lain. Hasil produksi bisa dijual ke negara lain. Kalau dulu pengirimannya itu dikumpulkan dulu, ya, baru dikirim atau batch shipment. Sekarang pengiriman dapat dilakukan setiap saat. Pembelian dulu udah itu low purchasing. Sekarang lebih kepada bagaimana membentuk partner supply chain, ya, sehingga partner itu dapat bagaimana partner supply itu dapat terus berjalan, jangan sampai terputus. Kalau dulu pengembangan produknya itu panjang, saat ini lebih kepada bagaimana mengembangkan produk dengan cepat. Kalau dulu produknya itu terstandarisasi, sekarang lebih kepada customisasi. Ya, jadi sudah tersedia template-template yang ada, tinggal di custom sehingga produknya itu lebih cepat. Lalu kalau dulu lebih kepada spesialisasi pekerjaan, sekarang lebih kepada bagaimana meningkatkan tim atau para pekerja, empower, ya, dengan melakukan berbagai macam training. Kita lihat karakteristik untuk good dan service. Karakteristik untuk good itu produknya lebih mengarah ke tangible, ya, dapat terlihat dan dapat dihitung. Produknya konsisten dan produknya biasanya produksi, ya, tempat produksinya itu biasanya terpisah dari yang menggunakannya. Misalnya pabrik itu berada di daerah pinggiran dan head office atau marketingnya itu ada di pusat kota. Ya, itu untuk good, ya, untuk produksi yang barang, ya. Lalu barangnya juga dapat disimpan dan interaksi dengan customer itu rendah. Ya, jadi antara produksi barang dengan interaksi customer itu rendah karena dari sisi lokasi pun umumnya terpisah. Karakteristik untuk pelayanan, umumnya produknya itu intangible, ya, sulit untuk dihitung gitu, ya. Misalnya pelayanan, ya, dalam bentuk makanan. Makanan itu kan susah dihitung. Bagaimana rasa dari suatu makanan itu tergantung daripada tukang masaknya. Tukang masaknya berbeda, maka bisa jadi berbeda. Pelayanan restoran, ya, itu kan pelayanannya lebih kepada orang dan konsumen yang datang ke restoran tersebut, ya. Lalu untuk karakteristik pelayanan ini, produksi dan konsumen itu ada pada tempat yang sama, berbeda dengan good, di mana produksi dan konsumen itu berada pada tempat yang berbeda. Dan service ini sering dalam bentuk-bentuk yang unik, ya. Interaksi customer itu sangat tinggi, ya. Jadi pelayanannya jadi diperlukan sekali interaksi antara yang mempunyai organisasi dengan customernya. Lalu
produknya itu sering tidak konsisten, ya. Lebih berbasis kepada pengetahuan dan sifatnya itu menyebar, ya, jadi terdispersi. Jadi macamnya itu banyak, ya, jenis-jenis services ini. Di sini kita lihat beberapa negara perbandingan antara service dan manufaktur, ya. Dimana kita lihat di sini di Jepang itu lebih banyak manufakturnya, tapi kalau kita lihat di Cina ini lebih kepada services, ya, lebih pada banyak pelayanan. Oke, slide selanjutnya, ya. Di sini kita lihat perbandingan antara good dan services, ya. Jadi untuk good itu produknya itu dapat dijual kembali. Kalau di dalam services umumnya tidak biasa untuk dijual kembali, ya. Misalnya pelayanan dari dokter gigi ke pasiennya, terus pelayanannya dijual kembali, biasanya tidak umum dan sulit, ya. Untuk good itu produknya itu dapat disimpan, tapi kalau di dalam services sulit, ya. Lalu aspek quality dapat diukur. Kalau di services sulit mengukur, ya. Mengukur kualitas itu sulit di dalam pelayanan. Dan kalau di dalam penjualan itu penjualannya itu berbeda dari tempat produksinya. Kalau di dalam services, penjualan itu merupakan bagian daripada pelayanan, ya. Sellingnya, ya, bagian daripada pelayanan itu di services. Kalau di good, produknya itu dapat dipindah. Kalau di services, provider itu bukan produk, tapi lebih sering transportable. Kalau di dalam good itu fasilitas itu sangat penting dan berharga, ya. Tapi kalau di dalam services, fasilitas yang sangat penting itu adalah kontak dengan customer, ya. Kalau dalam good itu mudah untuk diotomasikan dan revenue-nya yang dibentuk terutama dari produk tangible. Tapi kalau dalam services itu sulit untuk diotomasikan, tidak bisa, misalnya pelayanan restoran kepada customer yang datang ke restoran tersebut, ya. Walaupun sekarang sudah mulai ada robot gitu, robot pelayan restoran, tapi tetap masih beda dengan kalau pelayan itu dilakukan oleh manusia. Di dalam services juga pendapatan itu terutama terbentuk dari pelayanan itu sendiri, ya. Oke, ini beberapa bidang di mana good dan services itu berapa persen ada, ya. Misalnya di dalam otomobil ini lebih kepada good, ya, persentasenya lebih kepada barang. Kalau komputer sudah mulai bergeser ke pelayanan. Hospital, ya, di dalam hospital itu lebih banyak pelayanannya. Dan yang paling full dalam services adalah konseling, ya. Konseling, konsultan, pengajar, teaching itu lebih kepada services, pelayanan, ya. Jadi mengajar itu, dosen itu walaupun sekarang sudah bisa banyak diganti dengan peralatan-peralatan IT, misalnya sekolah jarak jauh disimpan melalui YouTube seperti ini, gitu, ya. Tapi tetap berbeda
jika pengajarannya itu dilakukan oleh manusia ya. Jadi itu hanya sekedar alat bantu ya, alat bantu yang bisa membantu proses pendidikan atau pengajaran yang ada di dunia pendidikan. Ya, kita lihat di sini pemakaian tenaga kerja ya di dalam manufaktur dan servis. Terlihat services itu jauh lebih tinggi ya dibanding dengan manufaktur. Ini dari tahun 50 sampai 2010, di mana pekerja yang dipergunakannya dalam bidang manufaktur dan services. Ini juga ya dalam bidang industri dan manufaktur, karena memang manufaktur itu bisa diotomatisasi, bisa dilakukan otomatisasi, bisa menggunakan robot dan sebagainya, sehingga karyawan yang dipergunakannya itu bisa lebih kecil. Sedangkan di dalam services itu karyawan yang dipergunakannya itu tetap manusia, karena sulit digantikan dengan robot atau yang lain dilakukan otomatisasi. Jadi tetap lebih banyak melibatkan manusia dalam hal ini. Ini perkembangan ekonomi services ya. Dari tahun 1970 sampai 2008